Selamat berjumpa para pendidik PAUD di seluruh Indonesia. Senang sekali hari ini kita bertemu untuk membahas tentang satu topik berkaitan dengan etika dan karakter. Selama ini kita hanya tahu etika dan karakter sebatas hal-hal yang keseharian saja, gitu ya. Misalnya dalam cara berpenampilan, cara berbicara, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat apa itu etika. Kalau kita bicara etika, etika merupakan satu bentuk landasan moral. Landasan moral yang berisi apa? Etika itu menunjukkan satu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai pendidik PAUD. Apakah kita sudah laksanakan itu? Kemudian pengabdian kita, bentuk pengabdian kita, bahwa seorang pendidik PAUD harus melakukan berbagai macam pengabdian, misalnya antara lain mengajar dengan baik, gitu ya. Kemudian kesetiaan. Bagaimana kesetiaan kita, khususnya ini terhadap profesi pendidik PAUD? Apakah sudah kita laksanakan dengan baik? Kemudian berkaitan juga dengan kepantasan, ya seperti tadi di awal saya sampaikan, kepantasan dalam berpenampilan, bagaimana layaknya. Jadi kalau kita bicara etika, kepantasan itu berkaitan dengan bagaimana layaknya kita berpakaian, bagaimana layaknya kita berkomunikasi dengan anak maupun dengan teman sebaya maupun dengan teman-teman di organisasi seperti itu. Di samping etika, kita juga akan membahas dengan contoh-contoh nanti adalah karakter, ya. Kalau kita bicara karakter menentukan kualitas diri seseorang yang membedakan dia dengan orang lain. Jadi kita tahu di sini bahwa karakter itu sangat dibentuk atau ditentukan oleh di mana lingkungan dia. Ini akan terlihat dari karakter individu tersebut. Ya, seperti yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Thomas Lickona mengatakan bahwa karakter sangat ditentukan oleh pengetahuan moral seseorang tentang kebaikan. Pengetahuan moral. Kita tahu bahwa menciplak karya orang lain itu satu hal yang tidak bagus. Karakter itu ditentukan oleh 3 hal. Pengetahuan moral, dia tahu nilai-nilai baik atau buruk. Yang kedua adalah keinginan, moral feelings, dia merasa nggak bagus ini. Menciplak karya orang lain tanpa pengetahuan orang itu merupakan hal yang tidak bagus. Dan yang terakhir adalah moral acting. Dia tidak akan lakukan itu. Nah, itu baru yang namanya karakter. Tapi kalau cuma sekedar tahu nggak bahwa menciplak karya orang lain itu tidak bagus, tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Nah, itu artinya belum menunjukkan satu karakter yang baik. Baiklah Bapak Ibu, ini sekadar pengantar. Nanti kita akan bersama-sama mencermati materi etika dan karakter secara lebih detail dalam penjelasan berikut ini. Baik, selamat belajar semuanya. Tadi bersama-sama sudah kita cermati materi-materi terkait dengan etika dan karakter. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana implementasi dari etika dan karakter. Apa yang menunjukkan seseorang pendidik PAUD yang sudah memiliki etika dan karakter yang bagus. Nah, ini tentunya kita harapkan terimplementasi dalam berbagai aktivitas dia sebagai pendidik PAUD. Entah itu di dalam kelas bersama anak-anak,
bersama murid atau bersama dengan teman atau kolega, ya, atau juga bersama dengan para orang tua dan masyarakat. Tentunya sebagai pendidik PAUD, Bapak Ibu tentu akan aktif dalam organisasi misalnya, ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan seseorang yang beretika dan berkarakter bagus? Sebagai contoh, sebagai pendidik PAUD, apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas pada saat bersalaman dengan anak atau pada saat anak datang ya ke dalam kelas? Bagaimana saat anak memberikan tangan kepada kita? Ya, tentunya kita harus memegang tangan anak tersebut dengan menatap mata anak, tidak dengan sambil berbicara dengan teman yang lain seperti itu, ya. Atau kita rapat di satu kegiatan organisasi, ya. Tentunya kita tidak akan meninggalkan ruangan sebelum tamu atau pembicara di depan meninggalkan tempat. Tentu Bapak Ibu pernah melihat satu keadaan, ya, pembicaranya belum selesai, baru mengucapkan kata penutup, peserta sebagian sudah bubar. Nah, seorang yang beretika dan karakter tentunya dia memahami kepantasan apa, nilai-nilai baik apa yang harusnya dipegang oleh seorang pendidik PAUD, karena dia akan menjadi contoh, dia akan menjadi model, terutama bagi anak-anak. Tentunya juga sebagai anggota masyarakat, diharapkan para pendidik PAUD memiliki etika dan karakter yang baik. Saya rasa demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk kelancaran tugas kita sebagai pendidik PAUD. Terima kasih.